Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo putra-putri ibu yang saleh dan salehah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat, panjang umur ya. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya. Ingat, hari Jumat besok kita sudah mulai pas 1 ya. Dari sekarang kalian belajarnya dicicil supaya nanti tidak belajar sistem kebut semalam ya. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kali ini masih tema 4 subtema 2, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam belajar dan diberikan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian pentingnya menghemat energi listrik. Pernah Ibu sampaikan pada bab-bab yang lalu ya, bahwa di Indonesia ada beberapa pembangkit tenaga listrik. Kalian sudah tahu ya. Di antaranya adalah pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya dan sebagainya. Nah, itu semua adalah sangat bermanfaat buat kita karena memang listrik begitu penting buat kita. Anak-anak sekalian, pentingnya menghemat energi listrik ya. Kalian sudah tahu bahwa pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan warganya. Bahkan di daerah-daerah yang masih jauh ya dari kota atau masih di pelosok, mereka susah sekali mendapatkan pasokan energi listrik. Padahal di era globalisasi, semua peralatan untuk memudahkan pekerjaan manusia sangat membutuhkan energi listrik. Saat ini sebagian besar pembangkit listrik yang ada di Indonesia menggunakan bahan bakar fosil yang merupakan salah satu penyebab meningkatnya suhu bumi. Sudah Ibu jelaskan pula misalnya kenapa bumi ini suhunya naik ya. Nah, nanti efeknya adalah global warming. Sehingga kita perlu menghemat energi listrik. Kalian harus tahu cara menggunakan listrik secara bijak. Nah, ini bisa menyebabkan apa yang kita pakai akan menghemat listriknya ya. Ada beberapa contoh di sini Ibu jelaskan cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik. Yang pertama, 1, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan ya. Kan macam-macam tuh, zaman dulu ada yang 450 dayanya, ada yang 900, ada yang 1300, atau ada yang 5000 mungkin ya dayanya. Nah, kalau kita cukup dengan 900 dayanya di rumah kita, maka ambil yang 900, jangan diambil 1300. Kenapa? Karena itu bisa memberatkan ya untuk pembayarannya, karena abonemennya udah mahal juga. Lalu yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil ya. Nah, biasanya yang gede ya, dayanya itu adalah dikala kita memakai misalnya air, kemudian microwave atau oven listrik, itu biasanya besar. Vacuum cleaner itu juga besar. Nah, kalian menyiasati ya dengan menggunakan elektronik yang memiliki daya atau wattnya kecil ya. Lalu yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi. Nah, sekarang banyak nih bermunculan diciptakan lampu-lampu yang hemat energi. Mana diantaranya? Ada lampu LED ya, lampu halogen, kemudian lampu TL, lampu pijar ya. Itu adalah contoh-contoh lampu yang hemat energi. Lalu yang keempat, mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan.
Nah, kadang-kadang nih yang terjadi dengan kalian adalah kalian bukan nonton TV, tapi kalian ditonton TV. TV-nya masih nyala, kalian sudah tidur. Itu yang terjadi seperti itu. Kadang-kadang sambil main HP, tapi TV-nya masih nyala atau tipnya masih nyala. Itu nggak bagus yang seperti itu, ya. Atau misalnya kalian di sekolah, ya, pulang sekolah tidak dimatikan tuh lampu atau kipas anginnya. Nah, oleh karena itu dari sekarang sadar diri, ya, bahwa kita harus menghemat, ya, peralatan atau lampu yang ada di sekitar kita. Jadi dimatikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Kalau kita lagi gerahan, langsung dinyalain AC atau kipas anginnya. Tapi kalau seandainya kita mau pergi, langsung dimatikan. Lalu yang kelima, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Ya, jangan sampai semuanya nyala atau on. Ya, buat karaoke on, TV on, ya. Kemudian masak on. Kemudian air juga on. Jangan seperti itu. Tapi menggunakan elektronik secara bergantian sesuai dengan fungsinya dan kebutuhan pada saat itu. Lalu yang keenam, tidak membiarkan keran air mengalir terus-menerus. Ya, sering terjadi itu, dianggapnya sepele, ya. Keran bocor, dibiarkan saja. Secara tidak langsung itu juga tidak menghemat air. Kenapa demikian, ya? Karena air terus ngecelak, air terus keluar, ya. Kalau air keluar otomatis, ya, air yang ada di penampung akan tersedot. Kalau air di penampung disedot, ya, maka mesin air akan berbunyi atau nyala, maka otomatis menggunakan energi listrik. Jadi perlu disiasati, jangan sampai melihat keran air bocor, ya, itu dibiarkan begitu saja, tapi secepatnya bisa diganti agar bisa menghemat air, ya. Lalu yang ketujuh, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Nah, sekarang rumah orang banyak karena pakai AC, akhirnya ketutup semua tuh, ya. Ventilasinya tertutup, jendelanya tertutup, ya. Nah, usahakan kita membuat rumah yang banyak ventilasinya sehingga siklus udara yang masuk dan keluar itu enak, ya. Kemudian banyak jendelanya sehingga tidak membutuhkan lagi dikala di siang hari kita menggunakan lampu listrik, tapi cukup dengan penerangan dari sinar matahari. Itu adalah contoh beberapa cara menghemat listrik. Anak-anakku sekalian, untuk tugas pada hari ini adalah kalian amati subtema 2 halaman 70 dan 71, ya. Di situ kalian mengamati ada gambar sebuah rumah, yaitu menggunakan beberapa alat elektronik, ya. Nah, di situ kalian jawab nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 70 dan 71. Ya, apa peranan energi listrik di era globalisasi saat ini, ya. Kalian isi di buku tulis seperti biasa, jangan di buku paket. Nanti kalau seandainya semester, buku tulisnya bisa dikumpulkan, ya. Sedangkan buku paketnya kalian masih bisa tetap belajar. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jaga kesehatan, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh karena besok kita sudah mulai pas atau penilaian akhir semester. Tetap semangat, ya. Dari Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.